Pendidikan untuk generasi sangat-sangat penting. Dan ini adalah dasar bagaimana kita menyiapkan generasi penerus kita yang otomatis kita sangat mengharapkan generasi kita ini lebih baik daripada kita. Contoh salah satu diantaranya adalah pemerintah telah memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk mendapatkan kursi 30% di legislatif. Ini menunjukkan bahwa kita yang sekarang sudah artinya menikmati itu dan merasakan di kursi legislatif ini, kita harus memberikan motivasi dan dorongan, khususnya bagi orang tua, lebih khususnya lagi bagi ibu, bagi mama. Karena anak-anak ini dasar dari mereka punya kemauan, kemudian kita mendidik mereka, memberikan kasih sayang sama mereka, itu berawal dari rumah. Sehingga saya sebagai perempuan, saya menyuarakan kepada semua perempuan yang ada di Indonesia, khususnya Papua, lebih khususnya lagi di Kabupaten Mimika, lebih khususnya lagi di daerah pemilihan saya di Dapil 6, ayo kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai perempuan, punya kewajiban untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita ini menjadi anak generasi penerus bangsa yang pastinya kita mengharapkan anak-anak kita ini tumbuh lebih dari kita. Apa kata kuncinya? Pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika telah memberikan fasilitas yang luar biasa, memberikan pembiayaan yang luar biasa. Bukan dari pemerintah daerah saja, ada PT Freeport melalui YPMAK, melalui Lemasco. Ayo kita manfaatkan ini sehingga anak-anak kita ini bisa menjadi harapan bangsa, khususnya harapan kita di Bumi Amungsa, Tanah Kamoro. Ingat, sekarang ada kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan jalur khusus kepada perempuan khususnya untuk menikmati kursi legislatif yang akan membanggakan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan khususnya dari dua suku besar yang ada di Kabupaten Mimika, yaitu suku Amume dan Kamoro. Harapan saya, ayo kita mencintai ilmu, kita mencintai pendidikan, karena pendidikanlah yang akan merubah semua pola hidup kita yang lebih baik, mindset kita yang lebih baik, dan insya Allah kehidupan kita yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi buat anak-anak atau adik-adik yang sekarang sedang sekolah ataupun sudah putus sekolah, saya harap untuk adik-adik atau anak-anak ini bisa kembali ke sekolah, ikut pelajaran di sekolah, karena kalau kita tanpa pendidikan itu kita tidak bisa jadi apa-apa. Contoh saja, kayak mau jadi pilot, mau jadi bupati atau anggota dewan, kita harus sekolah dulu. Sekolah jadi kita punya pikiran lebih terbuka, lebih tahu tentang banyak hal. Yang paling utama itu pendidikan, itu jendela dunia. Kemana saja kita bisa pergi dengan pendidikan. Jadi saya harap anak-anak yang saat ini mungkin karena guru tidak ada kah, karena apakah, ayo semangat untuk kembali sekolah, karena sekolah itu penting. Satu lagi yang saya mau tekan bahwa orang tua itu punya fungsi yang sangat besar untuk pendidikan anak. Bukan hanya guru di sekolah saja, tapi orang tua bagaimana ajak anak-anak supaya jangan pergi kebun, jangan pergi mencari. Tapi ayo kamu sekolah, supaya kamu besar itu kamu bisa lihat kita, bisa jaga kita, bisa urus kita. Begitu. Mungkin satu lagi selain untuk orang tua, dukungan lagi dari guru-guru. Ayo Bapak Ibu guru mungkin yang ada di pedalaman kah, di Highland maupun di pesisir, anak-anak itu tolong kasih mereka pelajaran. Kalau mereka tidak mau sekolah, ajak mereka cari cara yang baik untuk bagaimana anak-anak itu bisa hadir dan cinta untuk ke sekolah. Iya, itu saja. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu dan manfaatkan waktu yang ada. Dan jangan sia-siakan waktu yang ada. Pendidikan
dan kesehatan merupakan dua elemen yang penting yang tidak bisa terpisahkan di dalam siklus hidup manusia. Nah, peran PKK sebagai tim penggerak seharusnya lebih maksimal, dan ketika tim penggerak PKK membuat program, kiranya program ini yang benar-benar menyentuh, dalam arti ketika program itu dibuat untuk masyarakat, pasti ada output. Nah, outputnya itu yang akan kita nilai. Nah, jadi program-program itu bukan hanya untuk proyek-proyek mercusuar ya, yang harus semua orang tahu. Nah, jadi kalau saya pribadi, pesannya hanya bagaimana kita merubah paradigma untuk melayani yang sebenarnya, ya, melayani dan masyarakat pun terpuaskan, dan pastinya ke depannya memberi efek ke kesejahteraan masyarakat seperti yang kita idam-idamkan. Itu saja dari saya. Terima kasih.